Assalamualaikum sahabat Mudi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita guru kita tercinta Abah Haji Helmi bin Imran. Insyaallah kita bisa mengambil faedah dan manfaat ilmu daripada beliau. Sebelumnya saya ingin menyapa Abah dulu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya Abah? Alhamdulillah Sehat. baik, sehat. Alhamdulillah Abah. Ini Abah ada beberapa persoalan yang masih mengganjal di pikiran saya. Terkait kondisi pandemi yang dihadapi oleh umat Islam sekarang, di mana umat Islam yang juga tidak surut melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid, namun ada yang berbeda dari kaifiat ataupun tata cara mereka melakukan sholat jamaah, tidak seperti biasanya yang dulu-dulu. Kalau dulu itu rapat saf, kemudian safnya tidak jarang. Namun hari ini karena mengikuti protokol kesehatan, mereka harus menjaga jarak. Bahkan dalam sholat berjamaah, bagaimana pandangan ulama tentang persoalan yang semacam ini, Abah? Mungkin Abah bisa memberikan penjelasan yang lebih detail. Ya, terima kasih. Pertama sekali kita harus mengukur dengan kriteria-kriteria kesulitan yang telah ditetapkan dalam agama. Apakah situasi seperti sekarang ini termasuk dalam kesulitan yang dinamakan dengan uzur syar'i ataupun tidak? Melihat kepada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam fikih dan usul fikih, dan juga dalam kaedah-kaedah fikih, bahwa situasi sekarang ini dapat dikatakan bukan semua daerah termasuk dalam kategori uzur, dan juga bukan semua daerah terlepas daripada kategori uzur. Artinya ada sebahagian daerah di mana telah terjadi penularan yang luar biasa, merupakan daerah yang ditetapkan sebagai transmisi lokal. Maka dalam hal ini untuk menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain itu tentu diperlukan. Namun kalau daerah yang tingkat penularan wabah COVID ini masih rendah, ini tidak sama dengan daerah yang penularan wabah ini sudah tinggi. Maka hukum di sini bisa berbeda. Hukum di sini bisa berbeda tentunya antara daerah yang mengalami penularan tinggi dengan daerah yang tingkat penularannya masih rendah. Beranjak dari permasalahan tersebut, kita lihat tentang tata cara ibadah, umpamanya merenggangkan saf dalam salat. Apakah ini dibolehkan ataupun tidak dibolehkan, ataupun sah atau tidak sahnya? Kalau yang saya pahami dalam salat berjamaah itu, jika kita berbicara mengenai hukum sah, merenggangkan saf ini bukan sesuatu yang membatalkan salat. Itu dulu. Artinya meskipun antara saya dengan Tengku Anas umpamanya kita berada dalam satu saf, namun saf kita tidak rapat, salat kita tetap sah selama syarat-syarat untuk mengikuti berjamaah itu kita penuhi. Syarat-syarat utama, dari rukun dan syarat-syaratnya. Karena permasalahan merapatkan saf ini kan permasalahan mencari kesempurnaan di dalam tata cara berjamaah. Jadi untuk salat, pertama sekali ingin saya tegaskan, menurut pemahaman saya, salat itu sah. Salat sah. Kemudian mungkin yang menjadi masalah di sini adalah apakah salat berjamaah dengan merenggangkan saf itu masih mendapatkan fadilah berjamaah ataupun tidak? Saya rasa kita lebih fokus di sini sekarang. Maka dalam hal ini, mari kita lihat dulu kriteria yang telah
ditetapkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab turas. Umpamanya ya, Imam Muhammad Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj mengatakan bahwasanya makruh bagi makmum berdiri salat jamaah secara terpisah dari makmum yang lain. Ya kan? Kemudian Imam Muhammad Ramli melanjutkan, seandainya sebagian makmum ini mundur dari saf yang ada, artinya mereka tidak masuk untuk merapatkan saf karena alasan, karena uzur. Karena uzur, dibuatkan contoh di sini seperti cuaca panas di Masjidil Haram. Nah, maka dengan sebab ada cuaca panas, mereka tidak merapatkan saf, mundur sebahagian di antara mereka. Hukum mundur di sini ataupun tidak merapatkan saf tidaklah makruh. Tidaklah makruh. Alasannya tidak dianggap ini dilakukan secara unsur kesengajaan. Nah, artinya dilakukan ini atas dasar kesulitan. Kemudian ditambahkan oleh ulama yang membuat hasyiah dari kitab Nihayatul Muhtaj, yaitu Syekh Ali Shibran Malasi. Dasar di atas alasan tadi tidak ada unsur kesengajaan, maka fadilah berjamaahnya tetap ada. Ini dasar di atas pendapat Muhammad Ramli, ya kan? Berarti di sini apa? Kalau dilakukan perenggangan saf itu didasari oleh uzur, ataupun kita katakan masyakkah, ada kesulitan, maka tidak hilang fadilah berjamaah, tetap fadilah berjamaah seperti biasa ada. Bagaimana dengan permasalahan merenggangkan saf di saat COVID seperti ini? Nah, itu kembali kepada apa yang kita bicarakan di awal tadi. Kalau pada kawasan atau daerah yang tingkat penularannya sudah tinggi, yang di situ antara satu orang dengan orang yang lain perlu menjaga jarak, maka menjaga jarak di sini termasuk dalam permasalahan uzur ini. Permasalahan uzur artinya kalau seseorang berdiri rapat, ini dianggap masyakkah, karena orang kan merasa takut, merasa khawatir tertular kan? Tertular. Jadi kalau pada daerah yang seperti itu, menurut pemahaman saya yang kita pahami dari permasalahan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ramli, ini tidak menghilangkan fadilah berjamaah. Tetapi kalau di daerah yang tingkat penularan wabah COVID-nya tidak tinggi, ya kan, orang belum merasa takut dengan keadaan wabah di situ. Maka kalau kondisinya seperti demikian, ini tetap tidak diberikan keringanan untuk merenggangkan saf. Nah, makanya hukum tentang ini tidak boleh kita generalisir ya. Jadi itu hukumnya kondisional. Kita kondisikan lah berarti ya. Dikondisikan sesuai dengan bagaimana keadaan penularan di daerah tersebut. Berarti terkait dengan kalau misalnya fadilat jamaahnya itu tidak runtuh, tidak luput, berarti bagaimana dengan fahala? Apakah fadilat jamaah itu sama dengan fahala jamaah? Begitu apa? Berdasarkan dari keterangan tadi bahwa fadilah berjamaahnya tidak hilang, maka pahala yang didapatkan meskipun merenggangkan saf jika dalam keadaan yang dikategorikan sebagai uzur tadi, pahalanya tetap seperti biasa. 27 derajat. Ya, tetap kamal, 27. Tamam, sempurna, Abah ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Berarti terkait pertanyaan selanjutnya, Abah, apakah kondisi pandemi yang semacam ini itu termasuk dalam kategori untuk membolehkan jarangnya saf? Artinya apakah dimasukkan dalam kategori uzur lah begitu, Abah? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini tidak boleh ditetapkan tentang uzurnya secara mutlak. Tidak secara mutlak. Artinya kalau untuk sekarang ada daerah yang termasuk dalam kategori uzur, ada daerah yang tidak termasuk dalam kategori uzur. Artinya kalau pada daerah yang termasuk dalam kategori uzur, ini
tentu dibolehkan dan tidak mengurangi pahala. Tetapi kalau pada daerah yang tidak termasuk kategori uzur, ini tidak dibolehkan dengan arti makruh, tetap makruh merenggangkan saf dan pahalanya hilang. Pahala berjamaahnya dari segi merapatkan saf ini akan hilang. Apakah ini dapat digeneralisir? Menurut pemahaman saya tidak boleh digeneralisir di sini. Artinya kenyataan yang kita lihat sekarang ada kawasan yang memang disebut dengan zona hijau. Ada kawasan yang disebut dengan zona kuning, ya kan? Ada zona merah. Kalau di zona merah ini mungkin bisa dikatakan sebagai wilayah yang sudah mendapatkan keuzuran. Ya, betul. Berarti tidak semua tempat yang bisa dijadikan sebagai kawasan dimasuk dalam kategori uzur, Abah. Demikian berarti ada kawan-kawan yang menyatakan bahwa solat yang seperti demikian itu tidak sesuai dengan tuntunan hadis, perintah hadis. Nah, bagaimana kita memahami hadis yang memerintahkan untuk merapatkan saf itu, Abah? Apakah itu memang sebagai rukunnya sholat ataupun sebagai ketentuan untuk sah atau tidaknya sholat, itu bagaimana memahaminya, Abah? Memang ada beberapa hadis dan diantaranya terdapat hadis sahih yang memerintahkan ketika kita melaksanakan salat itu perlu merapatkan saf. Betul. Ya kan? Betul. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis itu setelah kita memahami penjelasan ulama, ini tidak boleh dipahami secara literal lagi. Tidak boleh lagi dipahami secara tekstual. Artinya begini, kalau dalam kondisi yang tidak ada masyakkah, tidak ada uzur, ya tentu saja dipahami hadis itu secara tekstualnya. Tetapi dalam kondisi yang uzur, yang masyakkah, ini hadis harus dipahami dengan cara yang telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, artinya perintah dalam hadis itu benar adanya. Namun kondisi uzur juga ini bisa menjadi sesuatu yang membolehkan, yang memberikan keringanan hukum terhadap apa yang disebutkan di dalam hadis. Makanya hadis itu sahih. Hadis sahih. Iya kan? Tetapi dalam memahami hadis itu juga harus dilakukan dengan pemahaman yang sahih. Karena memahami hadis ini secara sembarangan ini bahaya. Kan? Jadi bagaimana kalau pernyataan ulama di antaranya Imam Sufyan bin Uyainah, kata beliau al-ahadisu mudillatun illa lil fuqaha. Jadi hadis-hadis itu kadang-kadang dapat menyesatkan orang. Kecuali yang tidak sesat itu para fuqaha. Dan mengapa? Karena mereka benar-benar menguasai maksud dan kandungan daripada hadis tersebut. Jadi umpamanya kalau kita mau melihat hadis yang lain, ya kan? Ketika ada situasi yang dikategorikan sebagai uzur, lantas bolehkah kita melakukan ibadat umpamanya dengan mengikuti ketentuan uzur? Bolehkah? Ini ada hadis lain. Dalam sebuah hadis disebutkan begini, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu senang kalau hambanya melaksanakan ajaran agama yang diberikan keringanan hukum, sebagaimana Allah suka dan senang apabila hambanya melaksanakan ajaran agama yang sifatnya berat. Nah, jadi tidak apa-apa kalau memang sudah dikategorikan sebagai rukhsah ataupun keringanan hukum. Jadi patokan diberikan keringanan hukum itu harus diukur dengan apakah ia masuk dalam kategori masyakkah ataupun tidak. Demikian. Berarti kalau misalnya hadis tersebut yang memerintahkan untuk merapatkan saf, namun pada akhirnya karena kondisi uzur semacam ini, umat Islam melakukan sholat berjamaah, tidak merapatkan saf untuk mengikuti protokol kesehatan, itu bukan berarti umat Islam yang melakukan tersebut sudah menentang hadis, Abah ya? Tidak menentang hadis. Tidak. Karena dalam kaedah-kaedah ulama fikih sudah memberikan penjelasan bahwa itu adalah kondisi yang diuzurkan. Jadi, tapi kembali lagi tadi, ini tidak berlaku untuk semua kawasan. Jadi tentu betul. saja kawasan-kawasan yang memang memenuhi kriteria masyakkah. Betul.
Berarti kita yang mengamalkan ozor juga orang yang melakukan dan mengamalkan hadis Nabi juga, dan yang mengamalkan hadis yang satunya lagi yang mengatakan bahwa untuk merapatkan saf di kondisi yang normal juga orang yang mengamalkan hadis, begitu Abah ya? Ya. Demikian. Ada pertanyaan selanjutnya Abah. Bagaimana terkait dengan orang-orang yang tidak mau melepaskan masker karena saking mereka takutnya terhadap virus, mereka tidak mau melepaskan masker sehingga melakukan salat baik sendirian ataupun bersama dengan jamaah tidak mau melepaskan masker. Bagaimana dengan salat orang yang sedemikian rupa, Abah? Ya. Itu kembali lagi kepada apakah kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut sudah termasuk dalam uzur ataupun tidak. Ya. Kalau seseorang sudah berada dalam kondisi uzur dan masyakkah, lantas menggunakan masker bahkan di dalam salat, maka ini juga dimaafkan. Ya. Memang hukum dasarnya menggunakan masker ketika sedang salat itu makruh. Imam Nawawi umpamanya ya menjelaskan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, seseorang yang sedang salat itu makruh menutup mulutnya baik dengan tangan maupun dengan benda lainnya. Ya, jadi hukum dasarnya makruh. Namun ketika ada uzur, ini dibolehkan. Nah, ini dibolehkan. Kemudian yang cukup jelas disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri di dalam kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah. Beliau menyebutkan makruh juga dalam salat seseorang menutup mulutnya. Wa hadza in kana bi ghairi uzrin, katanya. Hukum makruh ini berlaku jika dilakukan dengan tanpa halangan, tanpa uzur. Wa illa fala yukrah, katanya. Dan jika dilakukan hal ini dengan dasar uzur, maka tidak dimakruhkan. Nah, lantas bagaimana dengan menggunakan masker? Kita lihat. Jika seseorang melaksanakan salat berjamaah di satu kawasan yang di situ tingkat penularan wabah sudah tinggi. Orang kalau tidak menggunakan masker tidak merasa nyaman. Karena dikhawatirkan nanti ada orang lain di sampingnya yang akan batuk umpamanya ya. Apalagi kalau nanti tidak menjaga jarak, ya kan? Betul. Lantas dia menggunakan masker karena untuk menghilangkan kekhawatiran daripada paparan wabah. Maka ini termasuk dalam uzur. Termasuk dalam uzur. Berarti harus berada di daerah yang disebutkan dengan daerah penularan wabah yang tinggi. Zona merah lah. Zona merah. Jika sebaliknya ya. Di daerah yang tingkat penularannya belum tinggi, masih rendah, ataupun bahkan tidak ada. Zona hijau umpamanya, atau seseorang melaksanakan salat di rumah sendirinya, keluarganya tidak ada yang terpapar dengan COVID ini kan? Betul, Pak. Ini tidak ada alasan untuk menggunakan masker saat salat. Artinya dia harus melepasnya, Pak. Tetap harus melepasnya karena menggunakan masker sedang salat itu termasuk dalam salah satu perbuatan yang menutup mulut kan? Tadi sudah dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa menutup mulut sedang salat itu hukumnya makruh jika dilakukan dengan tanpa uzur. Kalau di rumah umpamanya keluarganya tidak terpapar COVID, dirinya pun sendiri tidak tahu ya, tidak tahu. Di sini tidak ada tidak ada perkara yang mendorong dia untuk menggunakan masker. Berarti itu tetap makruh. Jadi kita arahkan secara khusus ini hukum yang tidak makruh adalah dalam kondisi merasa khawatir, yaitu pada kawasan yang memang tingkat penularannya sudah tinggi. Bagaimana dengan kalau misalnya itu penyakit bukan penyakit yang mematikan, tapi hanya berbentuk flu biasa ataupun batuk-batuk, apakah itu juga termasuk dalam kategori uzur memakai masker sehingga dimaafkan? Menurut pemahaman saya, kalau dalam kondisi yang bukan wabah, ini tidak dimaafkan. Oh, begitu. Karena kita tidak khawatir, tidak merasa khawatir. Namun dalam kondisi wabah seperti sekarang ini, kita tidak tahu lagi
orang yang batuk-batuk biasa itu apakah batuk biasa ataupun batuk didasari oleh adanya virus ini. Iya, betul. Jadi sulit untuk kita kenal sekarang ini karena apalagi banyak di antara orang yang terpapar dengan virus COVID sekarang ini tidak bergejala kan? Tidak bergejala. Tidak bergejala. Kondisinya seperti biasa, jalan-jalan seperti biasa. Ya, ya betul-betul. Jadi dengan demikian kalau di daerah tingkat penularannya tinggi, seperti yang saya katakan tadi, jika ada merasa khawatir, tetap tidak makruh itu. Ya. Alhamdulillah, Abah, terima kasih banyak dari beberapa pertanyaan dan persoalan tersebut. Sudah Abah berikan penjelasan secara detail. Semoga bisa diambil manfaat dan diambil faidah oleh kawan-kawan sahabat Mudi TV yang dimuliakan Allah. Demikian sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini bersama guru kita tercinta yang mulia Abah Helmi bin Haji Imran, insyaallah memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.